Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran sejarah Indonesia Ananda Ustazah semuanya. Semoga Ananda tetap semangat. Jas merah, jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Mari kita pelajari. Materi kita di pertemuan keempat adalah pemerintahan Raffles di Indonesia. Next. Pada materi pemerintahan Raffles di Indonesia, kita akan mempelajari beberapa subbab, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua kebijakan Raffles di bidang pemerintahan, yang ketiga adalah kebijakan Raffles di bidang ekonomi, yang keempat adalah akhir pemerintahan Raffles di Indonesia. Nah, mari kita pelajari ya Ananda. Next. Berikut adalah peta konsep secara keseluruhan dari masa pendudukan Inggris di Indonesia, yaitu dari tahun 1811 sampai 1816. Memang penjajahan Inggris di Indonesia hanya dalam waktu yang sangat singkat, tetapi nanti akan kita lihat bahwa di masa pemerintahan Raffles ini dia akan membuat perubahan-perubahan yang begitu besar dan berpengaruh bagi Indonesia dari zaman pemerintahnya sampai zaman sekarang masih kita rasakan. Next. Pertama akan kita pelajari yaitu latar belakang penjajahan Inggris di Indonesia. Yang pertama adalah adanya surat Q atau Q letter. Nah, surat Q ini diberikan oleh Raja William V, Raja Belanda, kepada semua gubernur yang memerintah di daerah wilayah jajahan Belanda, yaitu perintah untuk memberikan jajahan Belanda kepada Inggris, bukan Prancis. Nah, kita mengetahui kenapa Raja William ini justru memberikan wilayah jajahannya kepada Inggris, karena apa yang terjadi di Eropa. Kita harus lihat bahwa Eropa di waktu itu ada terjadi perang besar, yaitu perang antara Inggris dan Prancis. Sementara Belanda berpihak kepada Inggris, sehingga ketika dia diduduki oleh Prancis, maka dia memberikan jajahannya kepada Inggris agar tidak dikuasai oleh Prancis. Itulah isi surat Q, sehingga secara tidak langsung nanti Inggris memerintah Indonesia di bawah pimpinan oleh Raffles. Nah, next, latar belakang ini juga itu akibat kekalahan Jansen atau pemerintahan Prancis terakhir di Indonesia. Jansen ini nanti akan membuat yang namanya kapitulasi Tuntang di slide berikutnya. Yang ketiga itu adanya penunjukan Raffles dari Lord Minto, pemimpin besar EIC atau East Indian Company. Ini adalah sebuah organisasi dagang Inggris yang berpusat di India. Nah, Lord Minto inilah yang menunjuk Raffles nanti pemerintah di Indonesia. Next. Ustazah akan menjelaskan sedikit, yaitu akibat dari kekalahan Jansen atau pengganti dari Daendels oleh Inggris, maka menyebabkan dia harus menandatangani perjanjian atau kapitulasi Tuntang, yang isinya yaitu ada di slide ini ya, yaitu Pulau Jawa dan sekitarnya dikuasai oleh Belanda, semuanya itu diserahkan kepada Inggris. Yang kedua itu semua tentara Belanda yang ditawan oleh Prancis atau sebelumnya menjadi tawanan oleh Inggris. Yang ketiga itu orang Belanda di sini yang memihak kepada Belanda dan Inggris akan dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Nah, coba Anda pahami lagi ya. Next. Yang kedua ada kebijakan Raffles di bidang pemerintahan. Nah, kebijakan Raffles di bidang pemerintahan terlihat dari beberapa kebijakan di bawah ini. Yang pertama itu menjalin hubungan baik dengan penguasa atau pemerintah daerah atau pemerintah lokal yang anti kepada Belanda. Nah, inilah hubungan baik inilah yang dijalan oleh Raffles, sehingga penguasa lokal ini dia mau bekerja sama dan berhubungan baik dengan Inggris. Nah, yang kedua itu membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Nah, 16 keresidenan ini menjadi 16 daerah wilayah kekuasaan Raffles, itu artinya. Yang ketiga itu penghapusan kekuasaan feodal dengan mengangkat bupati menjadi pegawai pemerintahan dan memberikan gaji berupa uang atau dalam bentuk uang. Nah, ini yang bersama dengan masa pemerintahan Daendels sebelumnya, di mana kekuasaan bupati sangat dibatasi, diawasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, sebab bupati yang sebelumnya dielu-elukan oleh masyarakat sekarang digaji. Bupati yang sebelumnya diberikan upeti sekarang tidak lagi menerima, justru digaji langsung oleh pemerintah, sama dengan saat sekarang. Nah, yang keempat itu
adanya sistem pemerintahan dan pengadilan yang sesuai dengan yang dilakukan oleh Inggris. Nah, sistem pemerintahan dan pengadilan ini disesuaikan dengan pemerintahan Inggris yang dipimpin oleh Raffles ya Nanda. Nah, next. Time gets hard, there's no way to turn. As it promised, He will always be there to bless us with His love and His mercy. 'Cause as it promised, He will always be there. He's always watching us, guiding us, and He knows what's in our little hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. As He promised, He will always be there. He brings us out from the darkness into the light. Subhanallah, capable of everything, should never feel afraid of anything, as long as we follow His guidance all the way through our short time we have in this life. Soon it'll all be over and we'll be in His heaven and we'll all be fine. So when the time gets hard, there's no way to turn. As it promised, He will always be there to bless us with His love and His mercy. 'Cause as it promised, He will always be there. He's always watching us, guiding. Tiga adalah kebijakan Raffles di bidang ekonomi. Nah, kebijakan Raffles di bidang ekonomi ini cukup memberikan perubahan yang sangat signifikan kepada Indonesia. Nah, yang pertama kita lihat adalah pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah yang dikenal dengan land rent. Nah, pajak tanah bisa kita lihat bahwa masih diwariskan sampai saat ini. Nah, Ananda pasti tahu setiap tahun Ananda akan membayar pajak kendaraan atau ada pajak tanah juga, ada pajak perorangan. Ini sudah dimulai sejak masa pemerintahan Raffles. Raffles lah yang mencetuskan untuk pertama kali. Nah, Raffles ini juga membuat bahwa sistem sewa tanah ini membuat perkembangan sistem uang di Indonesia menjadi berkembang secara signifikan. Yang kedua itu yang paling penting juga itu penghapusan pajak berupa penyerahan hasil bumi. Nah, jadi pajak itu bukan lagi berupa penyerahan hasil bumi, tetapi lebih kepada uangnya. Nah, jikapun penyerahan hasil bumi itu kepada langsung pemerintah, bukan kepada bupati. Yang ketiga itu penghapusan kerja rodi dan perbudakan. Nah, ini yang paling penting bagi rakyat kita, bahwa sebelumnya di masa Dendels itu rakyat sangat menderita karena adanya kerja rodi atau kerja paksa dan adanya sistem perbudakan, bahwa rakyat atas akan memandang rendah rakyat bawah, sehingga mereka sangat membuat rakyat bawah itu, rakyat pribumi, sangat menderita dengan pekerjaan maupun perbudakan. Inilah yang dihapuskan oleh Raffles karena dia seorang yang berpaham liberal. Nah, yang keempat itu penghapusan sistem monopoli. Nah, jadi monopoli ya, perdagangan dan monopoli rempah-rempah ini dihapuskan oleh Raffles. Nah, dimulainya diberlakukan sistem liberal. Yang kelima yaitu ini juga penting dan masih ada sampai saat ini, yaitu peledakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Nah, ada desa-desa yang dibentuk atau oleh Raffles, dan sampai saat ini kita masih ada di Indonesia menggunakan istilah desa. Itu dimulai sejak zaman Raffles ya. Ananda, sebenarnya di zaman pra-aksara juga ada, tetapi ini lebih melihat dalam kemajuan desa itu ya. Nah, yang keenam itu sistem yang seperti saya bilang tadi, ada sistem pajak perorangan. Kalau sekarang kita kenal dengan NPWP, diberlakukannya sistem uang sebagai alat pertukaran. Nah, ini yang paling penting. Uang sangat dibutuhkan di zaman Raffles. Kalau sebelumnya gaji
Bupati itu dia berasal dari rakyat dari hasil perkebunan upeti, sekarang Raffles dia itu menggaji langsung bupati itu berupa uang. Jadi dia bupati itu pegawai pemerintahan. Nah, sekian Ananda. Nah, next adalah kebijakan Raffles dalam bidang budaya dan pendidikan. Nah, dalam bidang ini ada beberapa kebijakan dan Raffles yang masih dapat kita lihat hingga saat ini. Yang pertama yaitu menulis buku History of Java. Nah, buku ini berisi tentang sejarah Jawa yang ditulis oleh Raffles berdasarkan penelitiannya. Nah, dapat kita lihat bahwa Raffles ini adalah seorang pakar peneliti atau dia seorang peneliti yang bergelut dalam dunia penelitian. Nah, sehingga dia tertarik dengan sejarah Jawa. Kalau Anda tertarik dengan bukunya, coba silakan Anda searching di internet dan bisa juga dibeli atau di Gramet mungkin juga masih ada ya. Nah, yang kedua itu merintis pembangunan kebun raya Bogor bersama istrinya. Coba kalau Anda mau cari tahu siapa istrinya, ini lumayan berpengaruh bagi Raffles karena istrinya ini mendukung kepada kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Raffles. Nah, kalau kebun raya Bogor kemungkinan Ananda udah ada yang pergi ke sana ya. Coba cari tahu seperti apa kebun raya Bogornya kalau Ananda belum pernah pergi. Coba lihat gambarnya bagaimana kebun raya Bogor itu awalnya dan bagaimana Raffles membentuknya. Kalau di sini sudah ada Ustazah cantukan, nanti Anda bisa lihat di slide berikutnya, tapi belum secara keseluruhan. Yang ketiga itu juga terkenal, ini sebutannya disebut juga dengan bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi. Nah, ini diambil dari nama Raffles sendiri ya. Nah, bunga ini dapat Anda jumpai itu di Bengkulu. Kalau di daerah Sumatera Barat itu di daerah Agam, tepatnya di Batang Palupuh. Batang Palupuh atau sebelum Pasaman sana. Di sana ada bunga Rafflesia, atau di berbagai daerah di Sumatera Barat sebenarnya juga terdapat bunga Rafflesia di hutan-hutan liarnya. Anda bisa lihat di internet ya. Next. Berikutnya adalah akhir pemerintahan Raffles di Indonesia. Nah, berakhirnya pemerintahan Raffles di Indonesia itu pada tahun 1814. Nah, pemerintahan Raffles ini berakhir ditandai dengan ditandatanganinya Konvensi London. Nah, Konvensi London ini coba Anda cari tahu ya apa isinya. Nah, pada intinya Konvensi London ini yaitu menyerahkan semua daerah jajahan Belanda kepada Belanda kembali. Tetapi kenapa Inggris mau saja menyerahkan? Apa untungnya bagi Inggris? Coba Anda cari tahu ya. Nah, sekian untuk materi Raffles hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan coba untuk lebih mengetahui info-info mengenai penjajahan Raffles ini, Anda bisa searching di internet atau membaca-baca buku yang berhubungan dengan penjajahan Inggris di Indonesia, atau mencari tahu melalui berbagai sumber berita lainnya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa Raffles ini merupakan seorang sosok pemimpin yang luar biasa pengaruhnya di Indonesia. Kalau Ustazah sendiri ya, di beberapa pemimpin bangsa barat di Indonesia yang menjajah negara kita, Ustazah lebih sangat menyukai Raffles dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin lainnya. Nah, Anda pasti tahu kenapa itu. Coba Anda sendiri buat kesimpulan kenapa Raffles ini sangat berpengaruh dan sangat memberikan dampak positif bagi negara kita, dan buatlah kesimpulannya di buku catatan Anda ya. Dan nanti jika ada pertanyaan kita diskusikan di Edmodo. Usahakan ada pertanyaan, karena bagi Anda yang tidak pernah bertanya atau menanggapi itu akan menjadi catatan juga oleh Ustazah. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Time gets hard.